Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita saat ini berpisah satu dengan yang lainnya di rumah masing-masing, beribadah di rumah yang masing-masing, tapi sungguh kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga untuk dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang kita semua untuk sama-sama mengambil saat teduh. Amin. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Berlimpah-limpah rahmat-Nya setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Kekuatan Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan menolong kita, memimpin kita dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 7. Besarlah setiamu. Saya undang kita semua untuk berdiri. Berlimpahlah
Sungguh Tuhan besar kasih setia-Mu bagi kami. Hari lepas hari dalam hidup kami boleh merasakan kekuatan kasih Tuhan menyertai kami. Saat demi saat dalam hidup kami, setiap waktu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama untuk kami boleh memuji-muji dan membesarkan nama-Mu di hari yang kudus ini. Biarlah kuasa Allah Roh Kudus boleh beserta dengan setiap kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Menyertai kami, mengurapi kami, menghiburkan dan menguatkan kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sungguh damai dan sukacita ada dalam hidup kita saat Tuhan Yesus menjadi milik kita. Kita nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 165. Ada damai dalam hidupku. Yesus telah menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca pembacaan kita pada minggu ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali. Sungguh di saat-saat seperti ini,
Dikala ada begitu banyak masalah dalam hidup kita, ada begitu banyak tekanan di sekitar kita, mungkin sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi lagu ini dan juga firman Tuhan yang tadi kita baca mengajak kita justru di saat seperti inilah saatnya kita bertelut di hadapan Tuhan dan bersyukur senantiasa. Dan saya undang kita semua untuk menyanyikan lagu yang indah ini. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa syafaat di pagi yang indah ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan Yesus sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Dan kami juga menyerahkan 1 minggu ke depan atau pekan yang baru ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa penyertaan tangan Tuhan Yesus sempurna di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dalam jemaat. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami juga mau bersyukur bagi jemaat yang Tuhan Yesus sudah tambahkan 1 tahun kembali usia kelahiran mereka dan juga usia pernikahan mereka. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa bagi jemaat dalam usaha, dalam pekerjaan, ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai, boleh memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus buat berhasil. Dan bagi jemaat yang saat ini mungkin karena
keadaan dan situasi kondisi harus terkena PHK, Tuhan Yesus juga memberi kekuatan, Tuhan Yesus juga memberi kemampuan bagi mereka, dan juga Tuhan Yesus juga buka jalan, buka peluang untuk mereka mencari pekerjaan kembali. Berkati setiap rencana, setiap kegiatan aktivitas yang mereka lakukan untuk mencari pekerjaan. Tak lupa di pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi jemaat yang saat ini mungkin tidak bersama dengan keluarga. Mereka ada di dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, atau di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Mereka saat ini sedang ada di luar kota, atau mereka ada di luar negeri. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan tangan Tuhan Yesus sempurna, menjaga, menyertai, dan memberkati mereka. Bahkan kami juga mau berdoa di pagi yang indah ini Tuhan Yesus, dalam doa syafaat kami mau berdoa bagi jemaat yang ada di dalam keadaan sakit, baik mereka yang ada dirawat di rumah mereka, ataupun mereka yang saat ini sedang ada di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus boleh hadir, Tuhan Yesus boleh melawat mereka, karena kami yakin dan percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan, bilur-bilur Tuhan Yesus yang memulihkan mereka. Berkati makanan, berkati minuman, berkati obat-obatan para medis yang mereka pakai, kiranya semua itu Tuhan Yesus berkati, menjadi kesembuhan bagi jemaat yang ada. Secara khusus mau berdoa bagi Bapak Gembala, kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai. Kami bersyukur, berterima kasih atas pemulihan yang sangat luar biasa bagi Bapak Gembala, dan juga terkhusus bagi Ibu Gembala dan juga anak-anak. Kiranya jamahan tangan Tuhan Yesus juga sempurna bagi mereka. Kami mempertaruhkan, menyerahkan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yahya Laudeng bersama Ibu dan anak-anak hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak Kudus, Bapak Surgawi, di pagi yang indah ini pun kami juga mau berdoa bagi ibu-ibu rumah tangga yang saat ini sedang menunggu proses kelahiran dari anak mereka. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh menyertai, memberkati buah kandungan mereka, hingga pada hari hanya nanti mereka boleh bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus, dan mereka boleh dilahirkan ke dunia ini dengan tidak kurangan suatu apapun juga. Berkati pertumbuhan dari anak-anak mereka. Bapak Kudus, Bapak Surgawi, di pagi yang indah ini pun kami juga mau berdoa bagi jemaat yang saat ini mereka rindu mendapatkan keturunan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, hamba mohon Tuhan Yesus menjamah buah kandungan dari ibu-ibu yang ada, agar Tuhan Yesus memberkati buah kandungan, dan kerinduan mereka, harapan mereka boleh terkabul. Dan kami menyerahkan kerinduan dari mereka untuk mendapatkan keturunan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak Kudus, Bapak Surgawi, di pagi yang indah ini pun kami mau berdoa bagi anak-anak kami dalam perjuangan mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Mereka harus bersekolah melalui online, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka. Beri kecerdasan, beri kepintaran bagi anak-anak kami ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka, baik yang ada di tingkat sekolah atau tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kiranya kekuatan Tuhan Yesus menjaga, menyertai, dan memberkati. Dan kami sebagai orang tua, mampukan kami mempersiapkan, menyiapkan segala kebutuhan kehidupan mereka yang berkenaan dengan kebutuhan di dalam pembelajaran sekolah mereka. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati, khususnya bagi anak-anak kami yang sedang mempersiapkan baik ujian sekolah di tingkat kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka semua. Mampukan kami sebagai orang tua mempersiapkan kebutuhan mereka untuk mereka naik tingkat, naik jenjang mereka ya Tuhan Yesus. Baik kebutuhan secara finansial, keuangan, dan sebagainya. Tuhan Yesus buka jalan bagi anak-anak kami ini ya Tuhan Yesus. Bapak Kudus, Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi anak-anak muda kami, anak remaja kami, dalam jemaat. Kiranya dalam perjuangan mereka, dalam pergaulan mereka, Tuhan Yesus boleh menyertai dan boleh memberkati mereka semua. Terima kasih dan bersyukur. Dan mereka sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan Yesus buka peluang pekerjaan bagi anak-anak pemuda kami ini ya Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya membuka peluang bagi anak-anak kami untuk mencari pasangan hidup yang sesuai dengan rencana, sesuai dengan kehendak,
sepadan dan seturut rencana dan kehendak Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak-anak pemuda kami, pemuda dan pemudi kami ini Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati sertai, pakai mereka menjadi saluran berkat mereka dimanapun mereka berada. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pertumbuhan jemaat di Gereja Kemah Injil Indonesia, Antioquia tempat ini ya Tuhan Yesus. Ada begitu banyak hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan perjalanan jemaat. Untuk itu kami menyerahkan perjalanan jemaat secara kuantitas dan juga secara kualitas ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya pertumbuhan akan terus berjalan di dalam jemaat kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan menyertai, Tuhan Yesus yang akan memberkati pertumbuhan jemaat. Dan kami menyerahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam jemaat, baik mereka BPJ, gembala dan sebagainya, ciptakan kerjasama yang baik di antara mereka hingga terlaksana suatu pelayanan yang baik untuk meningkatkan secara kualitas dan kuantitas di dalam jemaat. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan program-program yang berjalan di dalam jemaat, pengembangan secara jangka panjang. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati seluruh pengembangan, seluruh program-program yang akan dijalankan di dalam jemaat di GKI Antioquia ini ya Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga mau berdoa bagi pos penginjilan secara nasional. Tuhan Yesus boleh menyertai, Tuhan Yesus boleh memberkati baik hamba-hamba Tuhan yang ada di pos-pos PI yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus juga boleh menyertai, boleh mendampingi, memberi kekuatan, kemampuan bagi hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan di pos-pos PI yang ada di seluruh Indonesia ini, bahkan jemaat yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkatinya. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini pun kami juga mau berdoa. Kami prihatin bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkena bencana alam, baik dari yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Sulawesi, yang ada di Jawa Tengah, baik karena meletusnya beberapa gunung dan juga karena banjir yang melanda. Kiranya Tuhan Yesus juga mau menyertai, memberkati pemerintah-pemerintah daerah dalam menangani bencana-bencana yang ada. Bahkan mereka yang terkena bencana, Tuhan Yesus mendampingi. Berkati kami semua dan mampukan kami juga membantu mereka secara moral dan secara material. Untuk itu Tuhan Yesus menyertai juga memberkati pemerintah pusat dalam menangani dan bekerja sama dengan dinas sosial dalam menangani bencana alam yang terjadi. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini pun kami mau berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Bapak Wakil, Bapak para menteri yang ada, bahkan pemerintahan yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh menyertai, boleh memberkati, boleh menciptakan kerjasama yang baik agar tercipta suatu pemerintahan yang baik pula dalam tugas menjalankan pemerintahan yang ada saat ini. Berkati Bapak Presiden dalam menjalankan seluruh program-program yang baik. Dan kami juga mau berdoa bagi kota kami Jakarta. Kiranya juga Tuhan Yesus juga boleh menyertai, memberkati kota kami Jakarta ini. Tak lupa dari program yang sedang dijalankan, yaitu vaksinasi COVID-19 ini. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik, baik di kota-kota yang ada ataupun di pelosok-pelosok daerah yang sedang dilakukan. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai, memberkati. Dengan vaksin yang boleh berjalan ini, kiranya boleh menekan jumlah penyebaran virus 19 yang sedang terjadi saat ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa ini adalah salah satu cara yang Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pakai untuk menekan jumlah para korban yang ada. Tak lupa juga kami menyerahkan tim medis, rumah sakit, para dokter, juru rawat yang saat ini menangani COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus beri kekuatan, Tuhan Yesus beri kemampuan bagi mereka semua untuk menangani, dan Tuhan Yesus juga berkati mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga menyerahkan pasien-pasien yang terkena dari virus COVID-19 ini. Kiranya jamahan tangan Tuhan Yesus sempurna bagi mereka, dan Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus memulihkan. Berkati makanan minuman, berkati obat-obatan, kiranya Tuhan Yesus juga pakai menjadi sarana untuk kesembuhan bagi pasien-pasien yang terkena dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kehidupan kami dimanapun kami juga berada menjadi saluran berkat dari hari lepas hari, dari waktu lepas waktu.
melalui tutur kata kami, melalui pikiran kami, melalui tindakan kami. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, dan inilah ungkapan syukur kami. Dan inilah doa yang selalu kami panjatkan hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita dipuaskan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan sama-sama siapkan hati kita. Saya undang kita semua untuk berdiri, dan biarlah hati kita boleh menjadi seperti bejana yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman di pagi yang indah ini, kita minta pertolongan tangan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, bersukacita atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami.
Khususnya di hari yang indah ini, kami boleh memuji nama-Mu, boleh membesarkan nama-Mu. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami mengerti dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan di pagi yang indah ini. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Hamba dimampukan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pembacaan di pagi yang indah ini saya ambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Sedemikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat nanti bisa melanjutkan pembacaannya sampai dengan ayat yang ke-13. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, semua orang pasti pernah bernyanyi dan suka akan bernyanyi. Baik bernyanyi dengan sendiri atau nyanyi dengan bersama-sama, dengan pujian, dengan lagu yang kita lantunkan. Nyanyian adalah salah satu anugerah yang diberikan untuk manusia, untuk kita semua. Karena dengan nyanyian, di situ kita dapat menenangkan hati. Mungkin hati kita sedang galau kalau kata anak-anak sekarang ya, sedang gundah gulana. Kita bisa menyanyi, bisa menenangkan hati, atau juga dengan nyanyian kita bisa menghibur hati. Dan juga di dalam nyanyian tadi mungkin kita bisa memotivasi. Jadi ada banyak hal. Bisa juga dengan nyanyian tadi memberi semangat untuk kita semua. Ya, jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan nyanyian-nyanyian yang ada. Ya, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak asing dengan nyanyian-nyanyian yang ada. Karena kalau kita lihat bagian dari rangkaian ibadah yang kita lakukan itu berisikan nyanyian atau puji-pujian yang menyatu di dalamnya. Pujian atau nyanyian tersebut yang kita lakukan atau kita nyanyikan itu menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dalam puji-pujian, dalam ibadah tadi di awal, bagaimana pujian tadi menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kita juga dapat menikmati syair demi syair dan juga bait demi bait yang ada di dalam puji-pujian tadi. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, dalam pujian tadi, dalam nyanyian yang kita nyanyikan, yang di dalamnya ada mengatakan di situ bahwa ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan, ada sukacita dan juga ada pengagungan dan sebagainya yang bisa tergambar dari lagu, dari pujian yang selalu kita bawakan di dalam kehidupan kita. Di pagi yang indah ini, pemazmur ingin mengatakan untuk kita semua, bernyanyilah bagi Tuhan.
Dan tema itu juga yang saya angkat di pagi yang indah ini, yaitu temanya bernyanyilah bagi Tuhan. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan bernyanyilah bagi Tuhan? Ya, yang dimaksud dengan bernyanyilah bagi Tuhan yaitu segenap atau seluruh keberadaan kita. Jadi bukan saja hanya suara, tetapi hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita, semua kita arahkan untuk memuliakan Dia. Semua kita arahkan untuk memuji Dia. Sebab apa yang kita lihat di sini, bahwa keagungan dan semarak kebesarannya itu merupakan kekuatan yang sudah diberikan untuk kita anak-anaknya. Itu yang harus tergambar dari pujian, dari nyanyian yang kita angkat untuk Tuhan. Itu bisa dibaca, nanti jemaat bisa baca di ayat 6 ya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di mana di tempat kudusnya Allah bertahta untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Nah, kalau kita kembali sekarang ke konteks kita di pagi hari ini, di mana kita bernyanyi bagi Tuhan, di mana kita memuliakan untuk Tuhan, apakah suara kita harus merdu? Atau apakah suara kita juga harus indah? Atau suara kita harus bagus, suara kita harus menarik, dan sebagainya? Sebenarnya bukan itu yang dimaksud bernyanyi bagi Tuhan atau bernyanyi untuk Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah pakailah seluruh kehidupan kita untuk memuji, untuk membesarkan nama Tuhan. Jadi kehidupan saudara dan saya adalah nyanyian. Kehidupan saudara dan saya adalah nyanyian yang dipersembahkan untuk kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus. Persembahan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan itu harus ada nyata di dalam kehidupan kita. Dan itu yang kita nyatakan dalam nyanyian hidup kita. Itu tergambar di ayat 8 dan ayat 9 saya membaca. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jadi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, jadi hidup kita adalah persembahan berupa nyanyian untuk Tuhan yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, itu nyanyian kehidupan yang harus kita aplikasikan. Caranya ya, bagaimana kita mengaplikasikan nyanyian tadi ya, dengan kita menjaga hidup ini, menjaga hidup kita, pakai kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi menjadi sesuatu nyanyian yang indah, sesuatu nyanyian yang baik bagi Tuhan. Dan di dalam bait-bait kehidupan yang kita nyanyikan itu harus menceritakan kemuliaan. Jadi dalam bait, di dalam syair yang kita nyanyikan melalui hidup kita, itu harus menceritakan kemuliaan, harus menceritakan kebesaran nama Tuhan. Itu di ayat 3, saya baca ayat 3 ya. Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kita harus menceritakan melalui lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang kita panjatkan untuk Tuhan. Yang artinya di sini, bagaimana kita merefleksikan hidup ini yang semuanya karena anugerah, yang semuanya karena karunia dari Allah. Itu yang harus kita ceritakan kembali. Bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Di mana Allah menjaga, di mana Allah memelihara, di mana Allah menyediakan dan sebagainya. Karena Allah kita adalah Allah yang El Shaddai. Dan tugas saudara dan tugas saya mendefinisikan atau menceritakan seperti di ayat 3 tadi, kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita hari lepas hari,
Melalui apa sih kita menceritakannya? Melalui tutur kata. Melalui apa sih? Melalui pikiran kita. Melalui apa? Melalui tindakan kita. Dan itu yang harus kita ceritakan di dalam perjalanan kehidupan kita, itu menjadi nyanyian yang baik, menjadi nyanyian yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan tutur kata yang kita pakai? Harus baik. Jangan dengan mulut yang satu ini kita memuliakan Tuhan, tetapi dengan mulut yang sama ini kita juga menyakiti sesama. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sering kerap terjadi. Kita memuji-muji nama Tuhan, tetapi di luar sana kita menyakiti sesama dengan mulut yang sama. Coba kita baca di Yakobus 1 ayat ke-26. Saya membaca untuk jemaat sekalian. Yakobus 1 ayat 26, demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi sia-sia kehidupan kita. Di sisi lain kita memuji-muji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan melalui hidup kita, tapi di sisi lain kita menyakiti orang. Yakobus katakan sia-sia hidup kita. Apakah kita itu memuliakan Tuhan? Tidak. Bertobatlah. Kita diingatkan di pagi yang indah ini. Dan begitu juga dengan pikiran kita. Kalau kita bicara pikiran Kristus yang harus ada di dalam pikiran kita. Itu yang harus ada. Pikiran Kristus harus ada di dalam pikiran kita, yang berarti apa yang kita rancangkan di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang baik. Jangan sebaliknya, hal-hal yang kurang baik yang kita rencanakan. Hal-hal yang negatif yang selalu ada di dalam pikiran kita. Itu yang harus kita rubah. Mindset kita harus rubah. Di dalam pikiran kita harus ada pikiran-pikiran yang baik, karena pikiran Kristus ada di dalam pikiran kita. Sehingga tindakan kita, kalau pikiran kita baik, baik juga pastinya tindakan kita. Dan itu yang diinginkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, kita menjadi saluran berkat. Dan pesan Allah sampai melalui pemazmur di pagi yang indah ini. Di ayat ketiga tadi, ceritakanlah kemuliaan Allah, ceritakanlah kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Itu yang menjadi nyanyian yang indah untuk Allah dan untuk sesama. Agar nama Tuhan dipuji, agar nama Tuhan ditinggikan melalui nyanyian kehidupan yang kita persembahkan untuk Allah dan untuk sesama. Jadi nyanyian persembahan ini untuk Allah dan untuk sesama. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ada 3 hal yang akan saya sampaikan mengenai bernyanyilah yang baik bagi Tuhan melalui kehidupan kita semua. Yang pertama adalah nyanyian hidup kita harus mencerminkan kebaikan Tuhan. Jadi kehidupan yang kita jalani adalah rangkaian dari syair serta bait-bait yang indah. Dan itu yang harus atau dapat dilihat dan dapat didengar oleh sesama. Dan semua yang kita lakukan juga harus mencerminkan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita terima. Kebaikan Tuhan secara kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, usaha, kesehatan dan sebagainya. Itu yang harus kita ceritakan kembali dalam rangkaian kehidupan kita hari lepas hari, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sesama. Jadi intinya kebaikan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita semua, itu yang kita kembalikan
dalam rangkaian kehidupan kita. Agar orang-orang di sekitar kita dapat mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan. Coba kita buka dari apa yang dikatakan oleh Paulus dari Roma 8 ayat 28. Saya akan membaca untuk jemaat dari Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Jika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi intinya di sini apa yang disampaikan oleh Paulus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kebaikan itu yang harus kita responi. Kebaikan yang Allah nyatakan, Allah berikan di dalam kehidupan kita, kita harus responi. Kita kembalikan lagi dengan kehidupan kita. Sangat jelas di sini pertolongan Tuhan nyata melalui kebaikan-kebaikannya di masa-masa yang tidak mudah saat ini. Dan Tuhan menginginkan kita juga berbagi dengan sesama. Kita saling bertolong-tolongan, saling memperhatikan. Agar tadi yang saya sampaikan, syair dan bait-bait kehidupan yang kita nyanyikan dapat terlihat dengan indah, dapat didengar dengan merdu, dengan enak, serta dapat dirasakan oleh sesama kita semua. Jadi kebaikan Tuhan itu yang sudah kita terima, kita kembalikan lagi melalui kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itu kita nyatakan, kita aplikasikan agar kita juga dapat menolong orang yang ada di sekitar kita. Jadi kebaikan Tuhan kita terapkan di dalam kehidupan kita, menolong sesama, memperhatikan sesama dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, nyanyian kehidupan kita harus mencerminkan atau harus melambangkan ucapan syukur di dalamnya. Coba kita lihat di ayat 8-nya ya, dari Mazmur 96 tadi ayat 8 saya akan membaca untuk jemaat. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita bersyukur dan kita menyerahkan persembahan melalui kehidupan kita. Kita mengembalikan dan kita bersyukur. Di awal tadi kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan kita juga bersyukur atas apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui ucapan syukur kita. Tuhan, inilah hidupku. Pakailah hidupku untuk menjadi saluran berkat. Ingat, jadikan kita minta kepada Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus agar kita dimampukan untuk menjadi saluran berkat. Karena itu adalah ucapan syukur kita. Ucapan syukur kita aplikasikan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kenapa? Karena Allah menghendaki itu semua. Kalau kita baca di Galatia 2, kita baca Galatia 2. Maaf, Galatia 6 ayat 2. Apa yang dikatakan di Galatia 6 ayat 2 di sini dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi Yesus Kristus menghendaki kita untuk saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kebaikan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus lakukan itu semua. Kalau kita kembali ke apa yang sudah dicanangkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, khususnya Antioquia di tahun 2020 yang kemarin, misi gereja itu ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 6, diutus pergi untuk menghasilkan buah. Jadi nyatakanlah
buah kehidupan kita melalui satu nyanyian dalam hidup ini untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus. Jadi buah kehidupan kita harus dapat dirasakan, harus dapat dinikmati oleh sesama kita, agar misi yang dicanangkan oleh gereja tadi dapat mendarat dengan baik. Karena apa? Karena itu adalah ucapan syukur kita. Ucapan syukur kita responi. Pakailah hidup kita untuk menjadi saluran berkat. Jadi kita patut bersyukur ya. Karena Tuhan pakai hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah diberkati dan kita minta agar kita diberi kekuatan untuk kita juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu kita diberkati, dan ucapan syukur tadi yang kita kembalikan melalui kehidupan untuk kita dijadikan saluran berkat bagi sesama. Itu yang kedua. Yang ketiga, nyanyian kehidupan kita harus melambangkan kekuatan Tuhan yang melebihi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Jadi nyanyian kehidupan kita harus melambangkan bahwa ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar setiap orang dapat melihat bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan yang mengiring, ada Tuhan yang menjaga, sehingga kita kuat. Nah, gambaran di situ yang diartikan di sini bahwa kekuatan Tuhan tadi yang menyertai kita sehingga kita terus berjalan, sehingga kita tidak putus asa dalam menghadapi keadaan saat ini, agar orang-orang di sekitar dapat melihat bahwa Tuhan Yesus itu nyata di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Dan itu yang dinamakan dengan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan itu kita nyanyikan, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita ada Allah yang menyertai kita. Ya, kalau Allah di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat melawan, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita. Baik dalam kita menghadapi pergumulan, baik kita menghadapi kesulitan yang berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan keuangan, berkenaan dengan keluarga, sakit penyakit dan sebagainya, atau musuh-musuh di udara yang tidak terlihat, seperti rasa takut, rasa khawatir. Tatkala ada kekuatan Tuhan, kita pasti dapat menangkal semuanya. Itu yang kita kembalikan menjadi suatu pujian. Untuk siapa? Untuk Allah. Dan orang-orang juga pasti dapat melihat bahwa di dalam kehidupan kita ada kekuatan Tuhan. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, apa yang diinginkan pemazmur di pagi hari ini adalah teruslah bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan, untuk agar orang-orang di sekitar kita dapat melihat bahwa dengan pujian kita lakukan melalui kehidupan kita ini, bahwa ada Tuhan yang dimuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan ditinggikan melalui hidup kita. Orang dapat melihat dan pada akhirnya akan mengatakan bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ada 3 hal yang saya sampaikan di pagi yang indah ini berkenaan dengan bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyi bagi Tuhan yang dapat dilihat, dapat dirasakan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama, nyanyian hidup kita harus mencerminkan kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, nyanyian kehidupan kita harus mencerminkan, harus melambangkan ada ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu yang kita kembalikan di dalam kehidupan kita. Dengan membantu orang, dengan menolong orang, dengan kita dijadikan saluran berkat, kita minta pertolongan Tuhan untuk kita dimampukan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga,
Nyanyian kehidupan kita harus melambangkan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, dan itu yang dikatakan Immanuel, Allah El Shaddai. Jadi itu semua harus tercermin di dalam hidup kita. Dan kita yakin dan percaya, tatkala kita melakukannya, kita pasti berhasil. Nyatakan, kabarkan, nyanyikan nyanyian kemuliaan Allah bagi Allah dan juga bagi sesama. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana firman Tuhan tadi memberi kekuatan, menyatakan bahwa nyanyikan nyanyian kehidupan kami, untuk kami mengucap syukur, mengembalikan semua itu kepada Engkau sendiri, Sang Pemilik hidup. Dan agar namamu tetap dipuji, dimuliakan. Nyanyikan nyanyian tersebut ya, mampukan kami, agar kami dapat melakukan firman Tuhan tersebut. Karena di dalam firman Tuhan tadi ada kekuatan untuk kami terus berjalan bersamamu. Serta mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Menolong orang, memperhatikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kekuatan di dalam kehidupan kami. Pimpin kami terus, sertai kami terus. Dan jaga di dalam kehidupan kami. Dan mampukan firman Tuhan ini menjadi suluh dalam langkah kami. Ampuni apabila ada hal-hal yang kurang layak kami lakukan sepanjang pelayanan firman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Sungguh firman Tuhan telah menguatkan kita, memberikan kita nasihat-nasihat bagaimana seharusnya kita boleh menjalani kehidupan kita hari-hari ke depan. Saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman Kristen. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita dalam kehidupan kita ke depan, kita boleh sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran Tuhan. Hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan, tetap bersemangat, tetap berdoa, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Kita nyanyikan pujian ini, Harap Bakti, nyanyian kemenangan iman nomor 219. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan ku beri. Kalau kita turun, pasti kita luput, dan segala yang
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita pada akhir ibadah di pagi yang indah ini. Kita bersyukur atas penyertaan tangan Tuhan Yesus, akan berkat Tuhan yang boleh berjalan sepanjang ibadah di pagi yang hari ini. Kiranya ibadah tadi memberi kekuatan, meneguhkan jemaat sekalian ataupun ibu bapak saudara yang melihat ibadah di pagi yang indah ini. Dan kami berharap penyertaan Tuhan sempurna untuk kita semua memasuki pekan yang baru. Dan kami juga bersyukur atas apa yang sudah jemaat berikan melalui persembahan di pagi yang indah ini. Untuk itu kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan, dan juga akan saya lanjutkan dengan doa berkat. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan Yesus dalam seluruh rangkaian ibadah di pagi yang indah ini. Kiranya melalui ibadah di pagi yang indah ini boleh meneguhkan kami, boleh memberi kekuatan kami untuk kami menjalani kehidupan ini sepanjang satu pekan yang akan kami masuki. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas apa yang sudah kami berikan melalui persembahan syukur. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan Tuhan Yesus memberkati, baik persembahan syukur ataupun persembahan perpuluhan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus pakai, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pakai agar dapat kami pakai untuk menjadi pengembangan, untuk menjadi pelayanan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Secara khusus kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan melalui Roh-Nya yang kudus, memampukan kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Melalui tutur kata kami, melalui pikiran kami, melalui tindakan kami, agar nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada akhirnya arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, kita akan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menjaga, akan memelihara, akan melindungi, akan melingkupi jemaat sekalian ataupun ibu bapak saudara yang melihat YouTube di pagi indah ini, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk mengangkat saleh-salehnya. Haleluya. Amin.